untuk melanjutkan pelayanan di masa depan. Berkati perayaan ini Tuhan. Berkati seluruh doa, nyanyian, firman yang akan kami dengar pada saat ini. Dan biar kami semakin bersungguh-sungguh dengan semangat dan komitmen yang baru untuk benar-benar menyembah Yesus, Sang Raja Agung. Dalam ibadah formal ini dan seterusnya untuk ibadah-ibadah sebagai implikasi dari apa yang kami rayakan pada sore hari ini. Dengarkanlah kami, ya Allah Bapa, Roh Kudus, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Silakan hadirin dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan liturgi berita Natal yang akan dibacakan oleh Bapak Ibu para lansia KBD senior yang akan membacakan dan memberitakan bagi kita sukacita Natal. Nehemayan sia ayat 6. Sasada hodo de bata ale Jehovah dengan itopaho langit di langitan rap dohot sandok paranganna nang on rodi nasana di atasna tole laut rodi nasa isina laos hodo panguluhon salut nai jala sandok parangan di langiti marsomba tuho. Roma tolu ayat 10 sahatu 10 sada. Hombar tu natar surat i dang adong natigor nanggo sada. Dang adong namaroha na uso-uso di debata. Sada Korintus 15:21. Ay songon maritesian sada julma. Songop idung mar amatnya. Songon idung maritesian sada julma. Aheheon ni akan mati. Sada Korintus 15 ayat 22. Ai songon na di bagasan Adam saluhut mate. Songoni di bagasan Kristus sude di pangolu. 2 Petrus tolu ayat sia. Dang dipagele Tuhani baga-bagai. Songon na didok ni rohani nadeba. Alai lambas dorohana midahamu. Ay di pangido rohana naing unang ma nian mago agia ise naing matahe salut na sahat tuhamu bau ni roha. Demikianlah berita Natal. Mari kita terus memuji akan kebesaran kasih Allah bagi kita. Kasih yang nyata melalui kelahiran Kristus Yesus bagi dunia. Kita yang seharusnya binasa, memperoleh hidup yang kekal. Mari kita memuji Allah dengan berdiri, kita naikkan lagu Ria Ngahita Sasude.
Pembacaan liturgi yang kedua. Sidemar dipersilakan duduk. Pembacaan liturgi yang kedua oleh kaum muda KBD. Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang, dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi, dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion, bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang kepadamu, ia adil dan jaya, ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang mudah. Yesaya 9 ayat 5. Sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Mazmur 24 ayat 9 hingga 10. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja kemuliaan. Siapakah dia itu Raja kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja kemuliaan. Yohanes 3 ayat 16-17. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sebab Allah mengutus anaknya ke dalam dunia, bukan untuk menghakimi dunia, melainkan untuk menyelamatkannya oleh dia. Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. 1 Yohanes 4 ayat 10 sampai dengan 11. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, kalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Sukacita Natal terus terasa sampai dengan hari ini. Demikian juga para malaikat. Tentara bala surga memuji Allah, katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepadanya. Gloria in excelsis Deo. Para malaikat bernyanyi, kita akan mendengarkan kesaksian puja, paduan suara komunitas Bona Pasolit Diaspora.
Selanjutnya kita akan menyaksikan oratorium dan kesaksian pujian. Lihatlah Anak Domba Allah. Pada hari terakhir akan datang masa kritis yang sulit dihadapi. Sebab orang-orang akan menjadi pecinta diri sendiri. Pecinta uang, congkak, angkuh, penghujah, tidak taat kepada orang tua, tidak berterima kasih, tidak loyal, tidak memiliki kasih sayang alami, tidak suka bersepakat, pemfitnah, tidak mempunyai pengendalian diri, garang, tidak mengasihi kebaikan, pengkhianat, keras kepala, besar kepala karena sombong, mencintai kesenangan, sebaliknya daripada mengasihi Allah. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah, sebab semuanya itu harus terjadi. Tetapi itu belum kesudahannya, sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa, dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Hello, darkness, my old friend. I've come to talk with you again, because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless streams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a street lamp, turned my collar to the cold and damp, where my eyes were stabbed by the flash of a neon light, split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never shared. No one dare disturb the sound of silence. Fool, said I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you.
but my words like silent raindrops fell and echoed in the wells of silence. People bowed and prayed to the neon god we made, and the sign flashed out its warning in the words that it was for me. And the sign said the words of the prophets are written on the subway walls and tenement halls, and whispered in the sounds of silence. Semua membawa kehancuran dan kebinasaan kekal. Hanya ada satu jalan menuju hidup yang kekal. Dialah Yesus Kristus yang telah lahir, Sang Anak Domba Allah yang telah mati bagi manusia berdosa. Sembahlah Dia, Sang Anak Domba Allah. Lihatlah Anak Domba Allah yang datang menghapus dosa dunia. Dia yang mulia datang dengan hina, agar yang hina jadi mulia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, sungguh ajaiblah pengorbanan-Mu. Kau pikul semua dosa manusia, Kau bawa serta-Mu mati di Golgota. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkau-lah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah. Oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, Domba Allah penghapus dosa dunia. Oh Yesus, agunglah kasih-Mu, sungguh ajaiblah pengorbanan-Mu. Kau pikul semua dosa manusia, Kau bawa
sertamu mati di Golgota. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah, oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. Terimalah segala puji, oh Tuhan. Hanya Engkaulah yang patut diagungkan. Tiada yang lain lebih berharga bagiku. Hanya Engkau, oh Tuhanku. Ku datang padamu, sujud dan menyembah, oh Tuhan, Kaulah junjunganku. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. Hai umat manusia, terima dan sembah Dia, domba Allah penghapus dosa dunia. Kepada Mang Dolok Saribu. Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal. Itulah yang memenuhi, menuntun, membimbing, memelihara hati, jiwa, pikiran saudara-saudara sekalian dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kita yang hidup. Amin. Saudara-saudara komunitas Monapasugit Diaspora yang dikasihi Tuhan Yesus dan yang telah diselamatkan. Nats khotbah untuk kita pada perayaan Natal sore hari ini telah ditetapkan dari Injil Matius pasal 2 ayat 12. Maka untuk ini saya bacakan mulai dari ayat 11. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria, ibunya, lalu sujud menyembah Dia. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur.
Dan karena diperingatkan dalam mimpi, supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Demikian firman Tuhan. Sembahlah Yesus Sang Raja, itu tema Natal kita. Saya mau mengajak kita untuk meningkatkan kesungguhan kita untuk menyembah Tuhan dalam kehidupan kita ini dan juga pada yang akan datang. Dengan berinspirasikan dari nats yang saya bacakan tadi. Supaya kita makin bersungguh-sungguh dan bersemangat. Beroleh komitmen baru untuk meningkatkan kesungguhan kita menyembah Yesus Sang Raja itu. Nats kita ini berbicara mengenai cerita orang Majus dari benua timur, yaitu 2026 tahun yang lalu, kira-kira ya, yang telah datang dari jauh, dari Persia, kata para ahli, datang untuk menyembah raja yang agung itu. Dan mereka tiba di Bethlehem dan memasuki rumah keluarga Yusuf, dan orang Majus bertemu dengan Maria dan anak kecil Yesus dan mereka menyembah. Itu inspirasi kita. Menurut tradisi saudara-saudara, bahwa berdasarkan surat Nabi Yesaya pasal 60 ayat 3, bahwa mereka adalah raja-raja itu, orang Majus itu. Mereka adalah raja-raja orang bijak dari Iran yang meyakini pengharapan akan datangnya Mesias itu. Dan penulis Injil Matius menyebut mereka adalah orang Majus. Orang Majus yaitu orang yang berhikmat. Mereka adalah raja-raja, dan menurut tradisi bahwa mereka itu disebut namanya dalam tradisi yang percaya akan kedatangan Mesias pada zaman Raja Darius dan Daniel di Persia, namanya katanya adalah Kaspar, Beltasar, dan Melkior, yang mewakili 3 orang anak Nuh. Dalam gereja Roma Katolik dan gereja Ortodoks diadakan peringatan misa 3 raja, saudara-saudara. Katanya bahwa mereka dituntun oleh komet dari planet Virgo, ya, rasi Virgo. Dalam Yesaya 7 ayat 14 apa di sana dikatakan bahwa Tuhan sendiri akan memberikan tanda bahwa seorang anak lahir dari seorang perawan virgin. Jadi dari Virgo katanya Yesaya 7 ayat 14 itu, saudara-saudara. Nulis Injil Matius mau menerangkan bahwa orang Majusi itu meskipun pada dasarnya mereka tidak percaya Tuhan Allah yang disembah oleh umat Israel, namun mereka adalah bangsawan, ahli sihir, pemimpin agama yang menyembah Zoroaster
Maksudnya adalah bahwa menurut Injil Matius segala kuasa, segala raja-raja, segala bangsa, segala ilmu, segala tahayul kelak akan bersembah sujud kepada Yesus Sang Raja Agung itu. Itu maksudnya saudara-saudara. Dan dalam kitab Injil kita melihat bahwa berbagai macam caranya Tuhan Allah memberitakan tentang kelahiran Yesus. Berbagai macam cara dan berbagai macam sikap manusia terhadap berita kelahiran Yesus. Coba kita perhatikan. Dalam Injil Lukas pasal 2, para gembala mendapat kabar langsung dari para malaikat di surga. Lalu sikap mereka adalah mereka datang menyembah Yesus yang lahir di kandang domba itu. Itu yang pertama. Lalu kemudian penduduk Betlehem mendengar kelahiran sang raja dari para gembala. Dan mereka hanya terheran-heran. Kan begitu ceritanya. Lalu kemudian orang Majus datang. Orang Majus mendapat berita kelahiran Yesus Sang Raja melalui bintang seperti yang saya terangkan tadi itu. Dari rasi Virgo itu, dari komet, ya. Bayangkan, mereka datang dari tempat yang jauh, pasti banyak kesulitan. Tapi hati mereka tergerak untuk datang untuk menyembah Yesus. Bayangkan, mereka harus memberikan waktu yang banyak, persoalan dalam perjalanan yang banyak, logistik, dan segala sesuatunya itu diperlukan supaya mereka datang bersembah kepada Yesus. Dan pada akhirnya, mereka bisa bertemu dengan Yesus lewat apa? Lewat nubuat para nabi dalam kitab suci, dalam hal ini yaitu Nabi Mika pasal 5 ayat 1. Hai kota mungil Betlehem, kota yang terkecil di dataran Juda, tapi dari kamulah datang Mesias itu. Itu ceritanya loh. Lalu mereka pergi dan bertemu dengan Yesus. Beda juga dengan para imam-imam. Mereka membaca Alkitab. Mereka percaya akan nubuat Nabi Mika. Tapi tidak seorang pun imam yang datang menyembah Yesus. Itu yang kedua. Yang ketiga, coba kita perhatikan Herodes itu. Dia begitu teliti kan? Setelah para imam menyatakan bahwa Mesias itu akan lahir di Betlehem, lalu apa yang diceritakan? Secara diam-diam mereka panggil orang Majus. Dan meneliti sejak kapan mereka melihat bintang itu. Dan dengan cara yang munafik, Herodes Agung meminta supaya orang Majus melaporkan bahwa mereka telah menemukan raja yang lahir itu dan memberitahukan supaya Herodes datang turut juga bersama-sama menyembah Yesus. Begitu munafiknya dia. Dan kita tahu sama-sama apa yang dilakukan oleh Herodes sesudah itu. Dan oleh mimpi Tuhan Allah memberitahukan kepada orang-orang Majus supaya jangan bertemu dengan Herodes, tapi mereka menempuh jalan lain untuk pulang ke kampungnya. Kan begitu. Dengan cara yang lain. Barangkali perjalanan yang jauh lebih sulit, itu jalan alternatif itu loh. Barangkali jalan yang jauh lebih sulit. Saudara-saudara, apa yang Tuhan mau katakan kepada kita pada masa sekarang ini, saudara-saudara? Bagaimana kita
agar supaya makin sungguh-sungguh menyembah Yesus yang lahir itu. Saya percaya tidak seorang pun dari antara kita ini yang tidak sungguh-sungguh. Tapi berbagai macam hambatan dan tantangan yang sedang kita hadapi sekarang dalam menyembah Yesus. Kita telah menyaksikan secara bersama-sama tadi, yaitu oratorium mengenai apa itu? Lihatlah anak domba Allah. Coba saudara-saudara, pada zaman begitu hebatnya teknologi informasi pada masa sekarang ini, ya, bukan hanya penyakit, bukan hanya bencana alam, bukan hanya perang, bukan hanya prinsip hedonisme, mencari kenikmatan, ketidakjujuran, dan kemunafikan yang sedang kita hadapi. Tapi ada penemuan besar yang menghilangkan banyak hal. Yaitu apa itu? Media sosial yang sekarang itu. Yang penuh dengan hoax. Saudara-saudara, coba kita perhatikan dulu. Penemuan terbesar sekarang ini adalah HP itu yang menghilangkan banyak hal. Televisi, apalagi warnet, kamera, banyak yang hilang loh. Bioskop habis, koran-koran habis. Dan bukan hanya itu, telinga juga habis. Generasi muda sekarang pakai handset, ya kan? Dan tidak mendengar apa-apa lagi. Dan bukan itu, mata juga bisa habis, hilang. Leher juga bisa hilang. Komunikasi, saudara-saudara. Kemesraan, kebahagiaan rumah tangga juga hilang, saudara-saudara. Dihabisin. Dan seperti yang kita lihat bersama-sama, semua nanti akan masuk jurang kebinasaan. Itu loh. Panggilan kita ialah bagaimana kita memanfaatkan multimedia untuk memberitakan kabar kesukaan, Injil, dan pertobatan kepada sesama kita. Itu panggilan kita, saudara-saudara, dalam keadaan yang sangat sulit ini. Itu. Coba kita perhatikan bagaimana orang-orang Majus bisa sampai kepada bertemu dengan Yesus yang lahir. Coba kita perhatikan. Pertama, mereka itu sangat teliti loh. Mereka itu ilmuwan. Mereka memperhatikan bintang. Mereka sangat teliti. Yakin dan percaya apa yang mereka dengar pada zaman Daniel. Bahwa seorang raja besar akan datang. Teliti loh. Tapi teliti aja nggak cukup menghantar seseorang menyembah kepada Yesus. Bukankah para imam tidak teliti, kurang teliti apa para imam? Mengenai berita kelahiran Yesus. Kurang teliti apa Herodes Agung? Tapi yang menjadi persoalan ialah bukan hanya teliti dan percaya, tapi hati yang tergerak. Kemauan, komitmen saudara-saudara. Kerinduan. Mereka rindu untuk datang menyembah Yesus. Dan tidak cukup kerinduan loh. Kalau hanya teliti, lalu rindu, tidak cukup membawa seseorang menyembah Yesus. Apa? Ketekunan loh. Tekun. Seperti yang saya katakan itu, bukan tidak banyak masalah yang mereka hadapi dalam perjalanan. Mereka sampai di Yerusalem. Penduduk Yerusalem gempar. Di mana raja yang lahir? Mereka tekun.
Lalu konon nampak lagi bintang itu. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Setelah mereka melihat rumah, pasti rumah yang sangat sederhana, kontrakan itu di Nazaret. Bukan di kandang domba, kontrakan. Dan bintang menunjukkannya bahwa di situ raja yang lahir itu. Lalu mereka masuk ke sana. Apa? Percaya. Bukan hanya teliti, bukan hanya rindu, bukan hanya tekun, percaya. Itu dia. Dan bukan hanya itu, saudara-saudara. Itu pun tidak cukup. Apalagi mereka dengan rendah hati. Sujud menyembah, saudara-saudara. Kat vesuntes prosoihen auto. They fell down and worship him. Mereka berlutut lalu menyembah. Worship lo. Itu dari kata, itu lahir dari kata proskuneo dalam bahasa Yunani. To worship. To worship itu adalah penyembahan formal. Sama seperti ibadah formal yang kita lakukan sekarang. To worship. Tapi to worship itu sebentar loh. Menyembah itu sebentar. Artinya ibadah formal itu sebentar. Gak lama-lama loh. Buktinya apa? Para gembala menyembah sebentar. Tapi terus kembali. Dan hasil worship itulah. Impact-nya itu. Dampaknya worship yang sebentar itulah. Yang memberikan sukacita yang luar biasa bagi mereka. Untuk mengabdi kepada Tuhan Allah. Di dalam diri Yesus Kristus itu loh. Lalu kemudian apa lagi? Kita lihatlah orang Majus itu. Setelah orang Majus sujud dan menyembah, tidak diceritakan di sana. Lalu mereka mengontrak dan membangun rumah untuk mereka. Enggak. Mereka langsung pulang loh. Dengan satu petunjuk. Bukan berarti setelah mereka itu sujud dan menyembah, to worship Yesus itu semuanya lalu menjadi mudah. Seperti jalan tol. Lancar semua segala urusan. Jangan mimpi. Kita beribadah sekarang tanpa menghapus segala. Coba. Tuhan tidak akan menjadikan kepada komunitas Bonapasogi. Percayalah, semuanya akan dimudahkan. Dan lancar. Tenang saja enggak. Dan pasti mereka menghadapi kesulitan yang lebih besar. Sebagaimana mereka datang dari media Parsi dan kembali ke Parsi. Pasti lebih sulit. Jalan baru kok. Pasti mereka bertanya ke sana kemari. Bagaimana, dari mana bisa jalan sampai ke kampung halamannya. Itu loh. Mudah-mudahan pada waktu itu logistik yang mereka bawa cukup dalam perjalanan. Nah itu dia. Itulah orang Majus itu. KBD setelah kepergian menghapus segala, pasti mendapatkan tangan baru loh. Terus terang saya kenal baik dengan menghapus segala. Kami sama-sama di Singapura dulu. Di Trinity waktu saya sekolah. Dan beliau
mau mendapat gelar MTH dan kemudian doktor. Saya lebih dulu pulang. Persahabatan kami luar biasa baik. Sesuatu yang tidak dapat dilupakan. Dia berkiprah sesuai dengan panggilannya untuk mendirikan seminari teologi Trinity. Sementara panggilan saya lain, selain dari pendeta jemaat, saya membangun satu LSM terbesar di Sumatera Utara, yaitu KSPPM, dan kebetulan saya ketuanya sampai sekarang. Meskipun karena istri saya sudah 17 bulan sakit-sakitan dan minta supaya saya berhenti, tapi para pengurus mengatakan teruskan aja bang. Itulah panggilan saya, dan Mangapul Sagala melihat kantor kami di sana dekat Parapatko. Itu agak berbeda pengabdian kami, dan kebetulan kami adalah LSM yang terpercaya baik oleh lembaga donor dari luar negeri, dari Blood for the World Jerman, lumayan dananya. Dan mereka melihat kejujuran pengurusnya yang tidak mau cari makan dari sana. Itu kami. Sama seperti KBD ini. Bukan untuk cari makan ini. Ya kan? Pengorbanan. Itu loh. Kita pasti tahu bahwa tugas Mangapul Sagala belum selesai. Tapi dia sudah dia sudah dipanggil Tuhan. Dan Tuhan melimpahkan tanggung jawab itu kepada kita sekarang. Kepada pengurus yang ada sekarang. Barangkali ada yang perlu kita pikir ulang barangkali. Sama seperti yang saya katakan dalam doa saya, bahwa masa sekarang ini adalah masa Advent loh. Ini Advent yang kedua. Ya, tapi kita merayakan Natal pada masa Advent. Barangkali perlu kita pikir ulang. Saya sudah berupaya mati-matian loh. Waktu saya pendeta resort, baik di Sudirman Medan, baik di Rawalumbu 6 tahun. Tapi gagal. Tidak berhasil. Yaitu apa? Coba kita pahami dulu itu. Apa itu tahun kalender gereja ini ya? Saya tidak mengatakan ini salah ini. Ini kesempatan baik untuk kita. Tapi barangkali Mangapul Sagala belum sampaikan ini kepada kita. Baiklah, saya wakilnya Mangapul Sagala mengatakan ini sekarang. Kebaktian Natal ini kan adalah kebaktian. Betul tidak? Ini ibadah loh, ibadah formal. Tapi jika kita baca, yaitu surat Rasul Paulus ke jemaat Korintus pasal 14, ingat itu. Mengenai bahasa roh. Itu mengenai ibadah loh. Apa dikatakan 1 Korintus 14 ayat 33? Bahwa Tuhan tidak menghendaki kekacauan, tapi damai sejahtera, ya. Dan terakhir ayat 40 apa di sana dikatakan bahwa Tuhan mau agar semuanya berjalan sebagaimana patutnya dan berjalan dengan teratur. Kan begitu. Artinya apa? Ibadah orang Kristen harus teratur seperti yang kita lakukan tadi. Sangat teratur kok. Sebagai pendeta yang sudah 8 tahun pensiun, umur saya sekarang 74 tahun, saya harus angkat jempol 2 untuk penata ibadah ini. Ya, dan yang bertugas dalam ibadah ini. Tapi untuk saya tidak perlu saya katakan 2 jempol. Sudahlah, kalianlah yang menilai kan. Sangat teratur loh, sopan dan teratur kan. Supaya semuanya berjalan dengan sopan dan teratur. Kenapa? Sebab hidup orang percaya harus teratur.
Tidak boleh amburadul. Tidak boleh. Lalu sekarang apa hubungannya dengan Advent? Adventus itu adalah menurut tahun kalender Gerejani. Tahun kalender Gerejani ditetapkan oleh bapak-bapak gereja, seluruh gereja loh. Mulai Roma Katolik, Ortodoks, Anglikan, Presbyterian, semua. Protestan mengadakan dan mentaati tahun kalender Gerejani. 2 minggu yang lalu kita telah mengarayakan akhir tahun Gerejani. Parningota diakanamoding. Dan saya meneteskan air mata saya untuk mengapul. Waktu parningotan di namonding itu. Sebab saya tidak bisa melayang. Meskipun sudah saya ajak Sintua Junjungan si Pahutar untuk datang melayang. Tapi istri saya harus saya bawa ke rumah sakit. Istri saya sebenarnya sudah kembali dari kematian itu. 5 hari dia di ICU. Dan itu mujizat. Barangkali saya agak memaksa Tuhan. Dia harus tidak boleh mati Tuhan. Sebab jika dia mati, saya pasti terus mati. Sebab saya tidak bisa hidup tanpa dia. Barangkali Tuhan mengatakan, ya pendeta jauh dulu 1000, oke ya, tapi tanggung resiko ya. Ya resikonya begitu. Dia masih sakit-sakitan sampai sekarang. Dan itulah. Nah, peringatan terhadap orang yang meninggal dunia. Itu 2 minggu yang lalu. Itu akhir tahun gereja ini loh. Lalu minggu lalu yaitu Advent yang pertama. Itu tahun baru gereja ini. Advent yang pertama itu artinya apa? Adventus. Bahasa Yunaninya parusia. Itu bahasa Latin. Adventus. Artinya menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Ingat. Bahwa ada 2 peristiwa yang lebih besar dan terbesar tentang kedatangan Kristus. Apa itu? Kelahirannya. Itu lebih besar. Tapi yang terbesar adalah kedatangan Kristus yang kedua kali. Kedatangan yang pertama sudah datang, itu peristiwa yang lebih besar. Sebagaimana telah dinubuatkan oleh para nabi. Sudah datang. Tapi para ahli teologi mengatakan bahwa kedatangan nubuat, kedatangan Kristus sudah genap realisasinya. Tapi belum genap kesempurnaannya. Gitu loh. Realisasinya sudah genap. Kesempurnaannya belum. Coba lihat Yesaya 11. Bahwa kedatangan Kristus itu apa yang terjadi? Binatang-binatang karnivora, pemakan daging, hidup bersama-sama dengan binatang-binatang memamah biak, lembu sapi. Kristus sudah datang, tapi itu belum terjadi. Lalu kemudian apa? Waktu manusia pertama jatuh ke dalam dosa, apa hukuman Tuhan? Aku akan mengadakan permusuhanmu antara engkau dengan perempuan itu. Keturunanmu dengan keturunanmu. Kau akan meremukkan tumitnya dan dia akan meremukkan kepalamu. Permusuhan manusia dengan ular. Tapi dalam Yesaya 11 ayat 10 ke atas itu, apa yang terjadi? Anak kecil juga bisa bermain-main dengan ular beludak. Coba. Sudah kenapa enggak? Belum. Kekenapannya yaitu apa? Kedatangan Kristus yang kedua kali. Hari kebangkitan yang besar. Kita tidak tahu kapan Yesus datang kedua kali. Tidak seorang pun yang tahu kecuali Bapa. Itu dalam
Injil Lukas 24, kalau saya tidak salah entah Matius 24 lah. Lihatlah nanti itu. Saya sudah agak pikun sekarang. I have an absent-minded professor memang. Itu persoalannya kan. Nah, yaitu hari kebangkitannya. Kita tidak tahu apakah Yesus datang 50 tahun yang akan datang dalam peristiwa kebangkitan itu. Seperti yang kita lihat tadi itu. Banyak malaikat Yesus datang. Perasaan menghapus segala. Andai kata 50 tahun yang akan datang Kristus kedua kali. Ya barangkali hanya sebentar saja dia tidur. Sebab dia tidak tahu kan. Dan dalam waktu sekejap mata kita dibaharui. Yang 1.000.000 tahun yang lalu pun orang yang mati tidak merasa, sudah 10.000 tahun yang lalu saya tidur. Nggak tahu dia itu. Sebentar, cep. Sekejap kita dibaharui. Oleh karena itu, tahun baru gerejani itu dimulai dari akhir dari segala sesuatu itu. Artinya kita hidup di tahun baru melalui apa yang kita lihat dalam Maranatha, yaitu hari parasian. The kairos hairete, yaitu tiki parasian itu, hari belas kasihan, hari karunia. Sonari do tiki parasian ini. Dan dalam tiki parasian inilah kita kerja keras. Banyak hal lagi yang harus kita pikirkan. Bagus, luar biasa program KBD dah. Mulai pasca tahun 2006, 2010, 2011, 2016. Mission trip. Membenahi Trinity lagi. Itu luar biasa loh. Tapi tidak cukup loh. Ini kan komunitas Bonapasogit. Coba, Bonapasogit. Yakin enggak kira-kira 20 tahun lagi itu Bonapasogit kita Silindung, Humbang, Toba, Samosir, Dairi. Apakah itu Bonapasogit kita lagi nanti? Tunggu dulu. Sebab yang berbonapasogit di situ adalah tukang sate, tukang bakso, tukang apa lagi? Apa itu? Jamu. Sebentar lagi loh. Dan mereka mengawini anak-anak kita di sana. Dan jadi mualaf. Bonapasogit itu sangat penting loh. Baguslah sudah ada Trinity di Parapat. Bagaimana komunitas memberikan inspirasi kepada orang-orang Batak yang ada di Pangaratuan. Sebenarnya ini bukan Pangaratuan, sebab menurut Sumpah Pemuda kita satu tanah air loh, yaitu tanah air Indonesia kan. Tak Pangaratu kita di Sohor. Tapi yang jelas Bekasi dan Jakarta bukan Bonapasogit kita. Meskipun kita satu tanah air loh. Hukuman Tuhan terhadap Israel, kerajaan Yehuda setelah Yesus disalibkan tahun 70 apa yang terjadi? Orang Israel tidak memiliki tanah air. 2000 tahun loh. 2000 tahun. Baru tahun 1948 ada negeri mereka sekarang. Dan perjuangannya gak tanggung-tanggung. Argado Bonani Pinasa loh. Acap kali kita bernyanyi munafik, apalagi setiap ada pesta orang Batak. Oh, Tano Batak, kecek baluang. Haholong aku. Persoalannya kita orang Batak Toba, tahu enggak? Beda dengan
Orang Batak Mandailing, Sipirok, Selatan, beda. Saya ingat betul pada waktu satu seminar, ketika itu Raja Inal Siregar itu gubernur Sumatera Utara. Ketika dia menetapkan program Masipature Hutadabe, apa dikatakan para jenderal dari Toba? Raja Inal, na sumabiar rohwang. Pature-ture hutapo. Uga semi. Barang mabiar ubahin di mana? Raja Inal. Anggo jenderal lihal kita, bayi-bayi mak gereja songom manuk namlupun dia. Di dia do guardian. Jadi terutungan. Itu marupak punya musik. Syukurlah sekarang Jenderal TB Silalahi dan Jenderal Luhut Mabaidel di sana. Dan sekarang loh, pemerintah aja udah memberikan perhatiannya untuk Bonapasukit kita. Bagaimana kita? Yang kedua, kebetulan saya adalah melayani punguan sila hisabungan sejabodetabek. Bagaimana dengan bahasa kita? Bahasa itu penting, itu karunia Tuhan loh. Sebab orang-orang anak-anak juga di Bonapasukit nggak ada berbahasa Batak lagi. Nggak ada. Dan sayangnya, celakanya orang tua belajar bahasa Indonesia dari anaknya. Apa kata TB Silalahi? Bahasa itu sangat penting. Sebab dia akrab dengan Perdana Menteri Israel. Berapa kali dia berkunjung ke sana. Dia bocorkan satu rahasia. Rahasia kemenangan perang Yom Kippur tahun 1967 apa rahasianya? Rahasianya bahasa loh. Persoalannya Mossad tahu sendiri bahasa Arab. Tapi intelijen orang Arab tidak tahu bahasa Ibrani. Ketika itu saudara-saudara, kekuatan Arab angkatan perangnya nggak tanggung-tanggung loh. 1:20. Baik pesawat tempur apa segala macam. Beberapa jam sebelum Nasser, Presiden Mesir sebagai panglima perang, orang Arab melawan Israel. Sebelum Nasser mengumumkan perang, Mossad sudah tahu. Lalu pesawat tempur mereka sudah manuver di angkasa. Karena mereka tahu bahasa Arab. Lalu Nasser mengatakan, perang katanya. Dalam waktu 3 jam, 600-an lebih pesawat tempur di Jordania, di Mesir, di Kairo, di semualah Suriah, apa segala habis dalam waktu 3 jam. Karena apa? Bahasa. Keunggulan orang Yahudi adalah meskipun mereka 2000 tahun tidak memiliki tanah air, mereka pelihara bahasanya, aksaranya. Dan bahasa Ibrani adalah bahasa yang paling lengkap di dunia. Tidak ada kata dalam bahasa di dunia yang tidak ada bahasa Ibraninya. Sudah ada. Dan hanya mereka yang tahu. Bukan seperti bahasa Indonesia. Diambil dari bahasa asing. Pensil, signifikan, komprehensif. Kalau orang Israel nggak tahu komprehensif. Mereka cipta sendiri kata-katanya. Dan orang lain tidak tahu. Karena itu jangan anggap enteng dengan bahasa Batak. Makanya saya di Kemang Pratama bikin kursus bahasa Batak.
Saya bikin kursus bahasa Batak. Dan anak-anak sudah mulai tahu berbahasa Batak. Dan tidak ada anak cucu saya yang tidak tahu bahasa Batak. Tapi bahasa Inggrisnya jauh lebih bagus dari bahasa Inggris saya. Banyak lagi tugas kita, saudara-saudara. Dan hanya dengan ketekunan doa dan komitmen yang bisa melakukan itu. Saya harap komunitas Bonapasogit diaspora ini semakin besar. Semakin banyak orang yang bisa dilibatkan untuk melakukan itu nanti. Orang percaya harus hidup teratur. Ibadahnya juga harus teratur. Bayangkan, Adventus itu Maranatha bermaranatha menanti kedatangan Kristus yang kedua kali. Dalam konfesi HKBP ada satu fatsal, yaitu fatsal 18 di konfesi 1951 dan fatsal 16 di konfesi 1996. Tapi mengenai Natal hanya sebagian kecil dari konfesi mengenai Yesus Kristus. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang dilahirkan oleh Maria. Hanya sedikit loh. Makanya Minggu Advent itu 4. Natal mulai tanggal 24 Januari sampai tanggal 24 Desember sampai 5 Januari. Itu suasana Natal. Celakanya ini kesalahan kami para pendeta. Dan kalau Roma Katolik, Anglikan, Ortodoks selalu konsisten, Natal dimulai tanggal 24 Desember. Pesan Natal sudah datang tanggal 20. Sudah. Tapi perayaan itu. Dan tanggal 6 Januari adalah Epifanias, itu jauh lebih besar dirayakan oleh gereja Ortodoks, terutama Ortodoks Timur. Lebih besar dari Natal. Tapi gereja Lutheran dan Calvinis di Indonesia sudah merayakan Natal sejak Minggu Advent pertama sampai tahun akhir Januari 2023. Dan pohon terang bisa berdiri sampai bulan Juni. Kamu sudah dengar khotbah ini. Kamu sudah dengar khotbah ini. Apa yang kita pikirkan dan apa yang kita lakukan nanti. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami mau supaya kami semakin bersungguh-sungguh menyembah Yesus. Bukan hanya dalam ibadah formal. Tapi implikasinya adalah dalam ibadah kehidupan kami sehari-hari. Menyembah dan memuliakan Yesus. Tuhan, berkati Tuhan. Keluarga saudara kami, sahabat kami. Maaf segala. Hiburkan ya Tuhan. Berikan kerinduan bahwa kelak kami akan bertemu nanti. Orang-orang percaya pada hari kedatangan-Mu kedua kali. Tuhan, tolonglah pengurus komunitas diaspora, komunitas Bonapasogit diaspora ini yang ada sekarang. Untuk mengembangkan lembaga ini. Dan menyusun strategi baru. Sama seperti orang Majus yang kembali dengan jalan baru. Meskipun barangkali kami akan menghadapi rintangan yang jauh lebih besar. Dan lebih berat. Berkati kami sekalian yang mendengar firman-Mu. Pada sore hari ini. Dalam Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.
Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang telah diberitakan. Biarlah kita makin setia, makin tekun, makin rajin dan makin rindu untuk mempersembahkan hidup kita kepada Allah. Kita akan memasuki prosesi penyalaan lilin. Dengan kasih mengundang Bapak Ibu yang sudah dipilih untuk mewakili di dalam penyalaan lilin untuk maju ke depan. Mengundang dengan kasih Amang Pendeta Dolok Saribu. Mengundang Bapak Junjungan mewakili pembina Yayasan Bina Dunia. Mengundang ke depan Ibu Yunike Sagala. Bapak Ferry Tampubolon mewakili Badan Pengurus Harian. Bapak Sihotang mewakili Jemaat Pria dan Ibu Ani mewakili Jemaat Wanita. Amang Dolok Sari akan memimpin penyalaan lilin pertama. Dalam Yohanes 8 ayat 12, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Dengan berdiri, mari kita menaikkan lagu Sonami Boro.
Malam duduk sunyi segar, Bersama-sama kembali kita menaikkan lagu Deka Tibor. Mari sukacitalah, naikkan syukur dan teruskan puji. Angkatlah suaramu menyambut Kristus Yesus Raja yang hidup. Kita akan mendengarkan kesaksian pujian dari FPT Tri. Mari sukacitalah.
ini kita mempersembahkan diri kita sebagai persembahan yang hidup pada Allah. Saat ini kita akan memberikan persembahan syukur sebagai simbol pernyataan kita akan penyerahan diri kepada Allah melalui persembahan. Selamat. Lagu ini selamat datang Yesus Tuhanku. Selamat datang Yesus Tuhanku. Dari surga tinggi Tuhanku. Selamat datang Tuhanku dalam dunia. Damai yang kau bawa tiada taranya. Salam sana. Kita akan menikmati pujian yang indah. Rayakanlah Natal dan Yesus Raja Damai. Herlin. Ya, shalom. Horas. Ya, luar biasa sekali hari ini saya bisa berada di sini merayakan Natal bersukacita di tengah-tengah komunitas Bonapasogit diaspora. Saya mengucapkannya aja susah saudara ya. Dan tadi saya baru menyadari bahwa saya satu-satunya orang yang mungkin berbeda di antara semuanya. Dilihat dari wajahnya, matanya yang sipit. Apalagi kalau mau membandingkan suaranya. Saya bilang di sini ini saya sudah beberapa kali ada pelayanan di HKBP begitu ya. Yaitu suara-suara malaikat seperti itu. Makanya saya juga bingung, Jufes undang saya ada di tengah-tengah suara malaikat. Ini saya bilang, saya beda banget, saya orang Tionghoa. Itu punya pita suara yang berbeda dengan orang Batak ya. Ya, jadi ngomongnya juga cuma bisa horas aja saudara ya. Tapi saya senang tadi dengan alat-alat musik yang sangat khas gondang ini. Suatu hari saya ingin nyanyi lagu Batak pakai iringan ini walaupun mungkin suaranya nggak matching ya. Ya supaya agak matching, nggak beda-beda banget, makanya hari ini saya hanya pakai ulos aja, bagian bawahnya saja. Supaya agak nyambung begitu ya, nggak beda-beda banget ya. Ya 3 tahun ya pandemi, Natal tahun 2020, Natal 2021, kita tidak bisa merayakannya seperti ini. Walaupun di dalam suasana yang agak mencekam ya,
kita merayakan Natal, Yesus juga ada di sana. Tapi saya rasa sangat berbeda kalau kita bisa bertatap muka seperti ini. Oleh sebab itu, saya tidak tahu ini sangat awal juga yang merayakan Natal. Kemarin tanggal 1 di Depok juga ada banyak orang Batak di sana. Bahkan sebelumnya saya habis keliling di Kalimantan, ketemu banyak orang Dayak di sana. Mereka sudah Natalan juga tanggal 24 November, 25 November. Saya tidak tahu apakah karena 2 kali Natal itu tidak bisa seperti ini, jadi begitu terbuka bisa buru-buru semua rebutan. Mau, kalau orang bilang kebelet gitu ya, buru-buru mau Natalan, takut nanti tiba-tiba ada peraturan ditutup lagi begitu ya. Senang sekali kita bersuka cita bersama-sama menyambut lahirnya Sang Raja yang sudah lahir 2000 tahun yang lalu dan yang sekarang ada bersama-sama dengan kita, menyertai kita, dan yang kita nantikan kedatangannya yang kedua kali, yaitu Natal yang kedua. Dan dengan sukacita kita akan memuji Tuhan. Jadi hari ini memang tidak ada yang ditonton, karena hanya satu yang boleh nonton, yaitu Tuhan yang menonton kita. Apakah betul-betul kita memuji Dia dengan hati yang sungguh? Musiknya siap ya? Ya, lebih keras lagi. Ini nggak ada teksnya ya. Boleh bertepuk tangan aja deh. Saat yang indah kini datang kembali, saat yang selalu dinanti. Nikmati kasihnya yang tak terbeli, jauhkan rasa duka di hati. Rayakan Natal, nyanyi gembira, Yesus penebus lahir bagi kita. Rayakan Natal, hati bersyukur, Yesus anugerahmu tak
Wah, luar biasa nih, jadi bagus musiknya. Memang kemarin ini saya sempat bikin lagu baru dengan irama dangdut koplo. Tapi gendangnya itu palsu, bukan asli. Ini bagus banget. Ya, saudara, dunia ini dipenuhi dengan ketakutan. Tidak ada rasa aman. Manusia mencari damai, mengusahakan damai, tapi tidak pernah bisa mendapatkan damai itu. Karena damai itu hanya ada di dalam Yesus sebagai Raja Damai. Damai yang jauh melampaui akal manusia. Damainya memegang kita di tengah kesukaran hidup. Damainya menjaga kita di tengah badai. Damainya lebih besar dari ketakutan manusia. Dan dialah Raja Damai yang sedang kita rayakan kehadirannya hari ini. Biarlah kita tidak hanya merayakan, tetapi mengalaminya. Banyak orang sudah puluhan ratusan kali merayakan Natal, tapi tidak pernah mengalami Natal. Biarlah di tengah ketidakpastian ini, Yesus hadir di hidup kita, memberikan damai dan sukacita. Raja damai yang turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kusembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi.
hari Natal. Pujian yang begitu indah, biasanya mendengar melalui kaset, sekarang bisa mendengar langsung, luar biasa. Terpujilah Tuhan, segala kemuliaan bagi Allah. Selanjutnya kita akan mendengarkan pengumuman yang dilanjutkan dengan doa syafaat yang akan dibawakan oleh Bapak Ferry Tapugolon. Pada Bapak Ferry dipersilakan. Selamat malam, semua saudara-saudaraku yang terkasih. Saya mau baca doa aja, nanti yang baca pengumuman. Nanti yang berdoa ada kok dari Bro Peter tuh kan dari sana. Yang pertama-tama apa ya? Tadi Abang Jauh udah bilang memang kadang-kala ini kita manusia jadi ini teringat gitu. Jadi tapi hari ini kita bersyukur dalam sukacita kita boleh hadir di ibadah di bulan Desember yang bersamaan dengan perayaan Natal kita. Jadi ya walaupun tanpa bangsa gala, menghapus segala, tapi kita bersyukur hari ini kita semua boleh menikmati sukacita Natal di tahun 2022 ini. Nanti bulan Februari doakan ada malam misi. Ini juga cerita betapa Tuhan mencintai pelayanannya. Kami nggak tahu orang ini siapa, tapi tiba-tiba orang ini menghubungi Kak Jun dan saya, minta ketemu. Kita kira minta ketemu buat apa? Ternyata ada WA yang dikirimkan ketika di bulan Agustus, di hari Bangsa Gala pergi, orang ini mempertanyakan, ini benar nggak informasinya? Tapi karena handphone itu tidak pernah dibuka oleh kakak, maka sekian bulan kita tidak pernah ketemu sama orang ini. Lalu dia mengusulkan satu acara dalam rangka mendukung pelayanan STT Trinity, maka kita bikin judul Narwastu bagi Misi Injil. Ada banyak orang dari gereja Kristus Yesus di Kebayoran Baru yang ternyata sejak dulu mendukung pelayanan Bangsa Gala, mencari-cari seperti apa nih kelanjutan kami mau mendukung. Karena yang mau dikontak tidak ada. Akhirnya ketika kami ketemu, lalu tersampaikanlah niat itu, jadilah ini. Jadi doakan nanti ada malam misi bagi sebenarnya pelayanan STT Trinity, karena memang itulah yang sekarang ini niatannya kita Amang menjagain Bonapasugit dan sekitarnya. Jadi kalau Amang bilang memang seperti itu, memang itulah memang faktanya. Jadi STT Trinity ini kita mau kita kembangkan, menghasilkan hamba Tuhan yang boleh menjadi misiolog dan menjadi teolog untuk pergi jagain Bonapasugit. Nah, bagaimana kita mendukung mereka? Ini acaranya nanti kita lakukan di hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 di Hotel Arosa. Di Hotel Arosa. Dan salah satu pendukung adalah pemilik dari hotel ini. Jadi tempat itu langsung disampaikan, jangan pikir apa-apa. Tempat ini silakan dipakai. Semuanya nanti saya yang akan siapkan. Dia bilang begitu, maka jadilah ini. Jadi kita hanya mempersiapkan acaranya dan kita akan mengundang nanti beberapa orang yang memang sudah dari dulu mendukung pelayanan ini. Oleh karena itu doakan Bapak Ibu, kita sedang mendaftarkan banyak orang yang boleh kita ajak untuk boleh mendukung pelayanan ini. Tanggal 11 Februari 2023 pukul 17 di Hotel Arosa. Itu yang pertama. Yang kedua adalah nanti di tahun 2023
kita akan mulai lagi ibadah kita di tanggal minggu pertama, di tanggal 5 ya. Saya lupa. Iya, 5 Februari 2023. Sementara ini tempatnya masih confirm di gedung LPMI di depan Tugu Proklamasi. Nah, kalau nanti ada perubahan, nanti kami akan segera menginformasikan sesegera mungkin kepada kita semua. Itu aja mungkin pengumuman dari kami. Kita berharap semua kondisi semakin membaik di 2023, tahun pengasihan gitu ya Mong ya. Tadi saya coba menerjemahkan tahun parasian itu seperti apa. Jadi kalau ekonomi bilang 2023 berat, gelap seluruh dunia begitu, tapi itu adalah tahun pengasihan. Mari kita doakan tahun 2023 menjadi tahun kesempatan kita memberi yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan Tuhan dimanapun kita berada dan cara apapun. Mungkin itu pengumuman dari kami. Terima kasih banyak buat semua yang kita semua boleh hadir. Daftarnya kami kemarin itu 101, 102. Tapi hari ini dicatat di belakang ada 150 orang yang boleh hadir. Kita bersuka cita untuk berkat Tuhan kita boleh ketemu semuanya sehat-sehat hari ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Bro Peter, mohon berdoa buat kita. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami anak-anak-Mu, komunitas Bonapasugit Diaspora, berkumpul pada sore malam hari ini dengan hati yang penuh dengan sukacita, hati yang penuh dengan syukur, karena boleh bersama-sama merayakan Natal secara online dan juga offline. Ada banyak orang yang hadir dan menikmati kebersamaan dalam Natal ini. Dan yang terlebih kami boleh menyembah Tuhan dan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami sungguh bersyukur ya Tuhan, karena pada Natal kali ini kami boleh mengambil tema untuk menyembah Tuhan Raja yang Agung. Dan kami sudah mendengar kebenaran firman-Mu yang menolong kami, mendorong kami, dan memampukan kami untuk menjadi anak-anak Tuhan yang menyembah Tuhan dengan hidup kami, hidup yang benar, hidup yang taat kepada Tuhan, dan hidup yang teratur, supaya nama Tuhan ditinggikan, dan setiap orang yang melihat kami boleh melihat Kristus di dalam kami, Kristus yang lahir pada hari Natal, yang namanya dimuliakan lewat hidup kami. Bapak, kami sungguh bersyukur untuk ibadah ini, bersyukur untuk pelayan-pelayan Tuhan yang melayani pada ibadah hari ini. Untuk secara khusus bersyukur untuk Amang Pendeta Dolok Saribu yang boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Engkaulah yang memberkati hamba-Mu ini, Engkaulah yang menolong dia terus menjalani panggilan Tuhan, memberitakan Injil dimanapun dia berada. Dan kami bersyukur untuk setiap pelayan yang terlibat dalam pelayanan ini, supaya Tuhan juga terus pakai. Bapak, kami sungguh berdoa, bersyukur juga untuk kerinduan jemaat yang boleh hadir pada Natal kali ini. Ada sekitar 150 orang, dan juga teman-teman dan jemaat yang hadir secara online. Kami berdoa ya Tuhan, supaya Engkau yang memberkati setiap jemaat yang hadir dalam setiap pekerjaan mereka, setiap pergumulan dan juga usaha mereka. Bapak, kami juga bersyukur karena pada kesempatan kali ini kami boleh memakai gedung ini di GKI Halimun, yang Tuhan boleh layakkan kami pakai untuk merayakan Natal-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur. Tuhan kiranya memberkati gereja ini, Tuhan memberkati para pelayannya dan juga jemaat di tempat ini. Bapa di dalam surga, pada hari yang berbahagia ini ya Tuhan, kami juga mau berdoa untuk komunitas Bonapasugit Diaspora. Kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati setiap pengurusnya, supaya pengurus KBD boleh senantiasa setia menjalankan panggilan-Mu ya Tuhan, untuk melayani jemaat, untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam setiap ibadah yang ada,
supaya setiap jemaat yang hadir, bahkan yang juga hadir secara online, boleh menikmati dan hidup bagi Tuhan. Bapak, kami berdoa untuk juga Yayasan Bonapasogit ya Tuhan. Kami Yayasan Bina Dunia ya Tuhan, kami mau berdoa supaya Tuhan juga memberkati setiap organ dari yayasan ini, baik pembina, pengawas, dan juga pengurus, supaya Tuhan yang terus memakainya menjadi yayasan yang menjalankan panggilan Tuhan. Kami berdoa supaya Tuhan yang memimpin dan memberkatinya. Dan secara khusus kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk Sekolah Tinggi Teologi Trinity di Parapat. Ya Tuhan, kami bersyukur menyaksikan bagaimana Tuhan memberkati STT ini. Dari awal pendirian sampai saat ini, kami tidak dapat membayangkan pembangunan gereja, pembangunan STT ini yang sudah Tuhan pimpin luar biasa. Dan secara khusus mahasiswa-mahasiswa yang hadir, belajar dan lulus, serta menjadi hamba-hamba Tuhan yang sudah tersebar di berbagai pelosok Indonesia. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkaulah yang kiranya terus memberkati STT Trinity. Kami juga bersyukur kalau tadi boleh mendengar berita bahwa ada seorang hamba Tuhan yang boleh punya hati untuk membangun juga STT Trinity. Kami akan melaksanakan malam visi misi STT Trinity Parapat. Bapak, kami berdoa supaya Engkau memberkati acara ini. Bukan supaya sekedar kami boleh mendapatkan dana, tapi supaya visi dari Allah untuk STT Trinity boleh didengar, dinikmati, dan juga boleh menggerakkan lebih banyak orang untuk menjadi hamba Tuhan, supaya Injil diberitakan bahkan di pelosok-pelosok daerah di Indonesia, secara khusus di daerah Sumatera. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau memberkati anak-anak-Mu, Engkau juga yang akan memberkati setiap orang yang bertemu dengan anak-anak Tuhan dimanapun mereka berada. Berdoa supaya Tuhan terus memberkati STT Trinity, juga pembangunan chapel, guest house, dan juga ruang kelas, serta dining hall yang sedang dalam pengerjaan. Tuhan kiranya memberkati supaya gedung yang tersedia, fasilitas yang tersedia akan membuat pekerjaan Tuhan makin baik, makin besar, dan makin berdampak bagi kemuliaan nama Tuhan. Berdoa untuk ujian akhir semester yang akan terselenggara di tanggal 5 sampai 15 Desember. Kami berdoa supaya para mahasiswa boleh mempersiapkan diri dengan baik dan mereka boleh sungguh-sungguh belajar untuk menjadi hamba Tuhan yang baik. Kami berdoa juga untuk rencana Natal STT yang akan dilaksanakan tanggal 16 Desember. Tuhan juga berkati setiap persiapannya. Kami rindu bahwa Natal bukan sekedar perayaan yang dilaksanakan, tapi boleh menjadi acara di mana nama Tuhan ditinggikan dan semua orang boleh terus diingatkan akan Allah yang menjadi manusia, lahir pada hari Natal, supaya kami yang percaya boleh diselamatkan. Bapak, pada kesempatan ini kami juga mau berdoa buat bangsa dan negara. Kami secara khusus mau berdoa buat korban gempa bumi yang terjadi di Cianjur tanggal 21 November lalu. Kami mau berdoa ya Tuhan, karena kami mendengar ada 327 orang meninggal dunia, ada 13 orang yang hilang, dan ribuan orang korban luka, dan juga puluhan ribu rumah yang rusak. Tuhan, kami berdoa supaya Engkau memberkati mereka yang mengalami musibah ini. Mereka juga adalah ciptaan Tuhan, mereka juga adalah gambar Allah. Kami berdoa supaya Tuhan juga menolong setiap anak-anak Tuhan, digerakkan untuk menolong mereka. Tuhan juga yang akan menjaga dan memelihara mereka. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan supaya Engkau juga memberkati Indonesia, secara khusus untuk penanganan kasus-kasus hukum di negara ini yang seringkali dipermainkan, yang seringkali dibelokkan, diselewengkan. Kami mau berdoa supaya Tuhan memberkati dan membawa Indonesia menjadi negara yang lebih baik. Kami mau juga berdoa supaya Engkau mengangkat anak-anak Tuhan menjadi anak-anak Tuhan yang menegakkan kebenaran. Dan di sanalah Tuhan memberkati Indonesia melalui anak-anak-Mu ya Tuhan. Bapak, kami juga mau bersyukur atas penyertaan Tuhan kepada Indonesia. Bersyukur untuk perekonomian Indonesia yang berjalan sampai saat ini. Kalau kami mendengar juga ada banyak info bahwa 2023 akan menjadi tahun yang berat, tahun yang penuh juga dengan tantangan.
Kami mau berdoa buat Indonesia ya Tuhan, supaya Engkau memberkati menjadi Indonesia yang maju, Indonesia yang berpihak kepada rakyat, Indonesia yang mau mementingkan dan memikirkan rakyatnya dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk pemimpin negara ini, Pak Bapak Presiden dan Wakil Presiden, para menteri, bahkan sampai ke jajaran-kejajaran yang paling rendah. Tuhan, kami mau berdoa supaya Engkau memberkati bangsa ini. Kami berdoa untuk pemilu 2024 yang sudah mulai terasa pergerakannya. Kami berdoa supaya Engkau memberkati, supaya negara ini boleh memilih pemimpin yang baik, yang pastinya Tuhan akan terlibat di dalamnya. Bapak, kami bersyukur untuk juga secara khusus berdoa buat daerah-daerah di Indonesia yang menjadi daerah-daerah termiskin, yang beberapa daerah juga adalah daerah yang mayoritas Kristen, seperti Papua, Papua Barat, NTT, Maluku. Juga kami berdoa buat Gorontalo dan Aceh. Kami berdoa untuk Papua secara khusus ya Tuhan, Papua Barat dan juga Aceh yang memperoleh dana otsus. Kiranya Tuhan juga memberkati setiap orang yang menggunakan dana itu dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk keamanan negara, untuk TNI dan Polri, supaya Tuhan juga berkati mereka menjalankan tugas mereka sesuai dengan tujuan dari negara ini untuk menjadi negara yang makmur dan sejahtera. Bapak, kami mau berdoa ya Tuhan juga supaya Engkau memberkati Presiden Jokowi dan juga yang akan juga terlibat secara aktif nanti untuk memilih dan merencanakan pemilu tahun 2024 supaya kami boleh mempunyai dan memiliki pemimpin yang takut akan Tuhan. Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk doa-doa yang boleh kami naikkan ya Tuhan. Terima kasih untuk ibadah yang boleh membawa hati kami terangkat kepada Tuhan. Terima kasih untuk Natal yang memberikan sukacita buat semua kami. Terima kasih ya Tuhan. Dengar doa kami ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sorry, ada yang kelupaan. Saya belum bilang terima kasih. Pengumumannya tadi itu langsung ke situ. Saya mau bilang terima kasih buat Amang Jauh untuk pelayanannya. Saya terus Amang ini usianya 74 tadi saya tanya. Tapi 74, tapi saya bilang tadi jalannya masih tegak, mikirnya masih bagus. Saya terus Amang. KSPPM-nya maju terus, Inang kiranya diberkati. Terima kasih. Saya manggilnya apa? Kakak, C, Omo, Jufes manggilnya apa? Sehat terus. Kak, Erlin Pirena, benar ya? Benar ya? Sehat terus Kak, pelayanannya. Kan kalau dengarnya Jericho, ada suara kakak di situ, nyanyi sendiri. Sehat terus pelayanannya. Tadi anak kecil itu adalah Limbong dan Tobing, Limtop. Namanya Limtop, Limbong sama Tobing. Jadi itu anak dari Lai Limbong sama Lai Tobing. Juga tadi ibunya sama bapaknya Kor. Jadi terima kasih sama Limtop. Dulu kami kecil-kecil kami lihat itu. Sekarang udah gede-gede dan main gitar sama nyanyinya bagus banget. Tuhan berkati. Besok kalian nyanyi lagi. Limbong sama Tobingnya gitu. Kalau KBD ya itulah Jupes. Kemampuan Jupes melatih kami cuma segitu. Besok-besok kalau kau latih kami, bersabarlah kau melatih kami itu. Begitulah kemampuan kami, tapi itu pun kami udah memberi yang terbaik. Ya, gitu. Terima kasih untuk adik-adik STT Trinity di Parapat, untuk kornya tadi, Tuhan memberkati. Nah kan tadi kakak nanya, nggak kenal nggak sayang. Ini pemain gondangnya Nardi Simamora. Nah, kalau pemain keyboardnya Tiroy Sihotan. Kakak pernah lihat dia di mana? Nanti kakak buka YouTube, nanti dia ada di situ. Pemain saksofonnya adalah Ronnie Ginting. Nah, saya pikir tadi, wah, tapi dia istrinya baru tampil buron, jadi tadi kami udah kenalan. Jadi ternyata ada ini juga, ada ini KKN. Nah, dan ini ada singer, dulu MC-nya dulu dong. Santi Boru Panjaitan. Salah MC. Santi Boru Panjaitan, yang di sana Evan Sinaga. Lu kan lupa, tadi mau coba aku hafal semua ternyata nggak bisa. Aneh nggak? Nah,
Sinaga juga ini, soalnya berdua mereka di situ. An ya, N Sinaga, N Sinaga. Di sini ada Kasdion Sigiro sama boru kami Eta Boru Pasaribu. Terima kasih untuk pelayanannya semua. Tuhan memberkati, kita menikmati. Mungkin itu dari saya. Terima kasih Bang Ferry. Berita Natal telah disampaikan. Bagian kita adalah meneruskan berita Natal itu kepada banyak orang, terutama mereka yang belum mendengar berita Natal. Sehingga banyak manusia yang diperdamaikan dengan Allah, damai di bumi, dan menjadi kemuliaan bagi nama Allah. Mari dengan berdiri kita menyanyikan lagu Halalasni Roha Gonan. Menutup ibadah Natal kita, marilah kita berdoa bersama-sama dengan mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya sepanjang zaman. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Komunitas Bonapasugit Diaspora yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus kiranya memelihara saudara-saudara sekalian pada malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin.
Jemaat dipersilakan bersatu dulu. Mari kita nyatakan sukacita Natal malam ini dengan menari, menortor, diiringi oleh gondang dan musik yang berkinar. Untuk foto bersama kepada paduan suara KBD. Selamat Hari Natal.